memberikan sebuah dasar yang saya percaya akan sangat kuat mengiringi langkah-langkah kita memasuki usia AOC yang ke-14. Hari ini saya mau bicara mengenai iman. Karena menurut saya iman itu fundamental. Iman itu sebuah dasar yang sangat penting. Tapi kalau hari ini saya bicara soal iman, saudara, apa yang ada di pikiran kita ketika kita dengar kata iman? Yang kebayang di kita ketika kita mesti bicara soal iman, kita seringkali bicara soal iman yang besar. Iman itu kita sambungkan dengan sesuatu yang sifatnya mujizat, besar, hebat, gemilang, penuh kemuliaan, apalagi saudara, meriah gitu ya. Pokoknya sesuatu yang kayaknya boom gitu kan, meledak, terobosan ya kan, pemulihan, pokoknya segala sesuatu yang besar sifatnya itu selalu kita sambungkan dengan iman. Dan kalau saudara kayak saya, banyak dari kita tanpa sadar semua orang Kristen ya, baru lahir baru atau sudah bertahun-tahun lahir baru pun, kita ini punya bayangan bahwa apa yang membuat doa kita seringkali gak dijawab itu karena kurang iman. Kadang-kadang kita selalu berpikir iman itu perlu yang besar untuk menghasilkan sebuah hasil yang besar. Saudara, hari ini makanya saya pengen kita sama-sama ngeliat apa sebenarnya yang Alkitab katakan, sampaikan mengenai iman. Dulu kalau di usia-usia saya masih kecil, karena saya tumbuh besar dalam pelayanan, kalau buat saya ngelihat hamba Tuhan doain orang sampai jatuh, wah gila itu orang imannya gede banget gitu kan. Apalagi ngelihat pas tumpang tangan, wah gelepar jatuh gitu kan, wah gila itu orang imannya hebat banget dalam hati saya dulu ketika kecil. Terus saya dulu pengen nanya, saya pernah nanya sama guru sekolah minggu saya, kalau pendetanya doain diri sendiri siapa yang tangkep ya? Karena masih kecil dulu saya nggak ngerti. Tiap orang didoain jatuh gitu kan. Saya sempat mikir, kalau dia taruh ke jidat sendiri bagaimana ya? Wah gitu kan saya mikir gitu ya. Tapi saudara, kita selalu menyambungkan iman sebagai sesuatu yang besar. Tapi saudara, kalau kita nggak hati-hati dengan definisi iman yang seperti itu, kita itu tanpa sadar sedang berkata, iman itu adalah sebuah kejadian. Iman itu adalah sesuatu yang kita alami sekali-kali. Kalau kita nggak hati-hati, maka kita pikir iman itu adalah sebuah event yang terjadi kalau KKR besar, ada iman. Kalau ada KKR mujizat, maka perlu iman. Kita tanpa sadar menjembatani yang namanya besar-besar ya. Iman itu sebagai sesuatu yang sifatnya sesekali. Iman itu sifatnya yang sekali-kali. Tetapi saudara sadar gak sih bahwa iman itu bukan sebuah event, bukan yang sekali-kali doang. Iman itu gaya hidup. Iman itu sehari-hari. Dan kalau kita gak hati-hati saudara, sekali lagi, kita akan mengurangi iman sebagai sesuatu yang kita alami sekali-kali. Tapi sebenarnya iman adalah yang mendasari kehidupan kita sehari-hari. Bukan sekali-kali, tapi sehari-hari. Saudara, kalau saya pikir-pikir, kalau kita coba merenungkan, kehidupan kita sendiri adalah sebuah mujizat yang berjalan. Kalau kita bilang kita mau hidup dari mujizat ke mujizat, saudara, saya juga setuju. Kita semua pengen, kita semua merindukan, kita semua percaya. Tapi saudara sadar gak sih, sebelum kita menyadari kita menginginkan hal yang lebih besar lagi, sadari dulu bahwa hidupmu sendiri adalah mujizat yang berjalan. Saudara tahu gak sih, semua sel yang membentuk tubuh kita, sampai hari ini saudara, saintis, ilmuwan masih terus mempelajari organ tubuh kita, masih terus mempelajari sel tubuh kita, yang sampai sekarang masih adalah misteri dari dunia ilmu pengetahuan, saudara. Masih banyak hal yang yang ada di dalam manusia yang tidak bisa dijelaskan sama ilmu pengetahuan sains sekalipun, saudara. Jadi sembari kita ngobrol nih, ilmuwan di dunia ini masih meneliti apa yang ada di mata kita, apa yang membentuk mata manusia, apa yang membentuk sel manusia. Karena dasar ilmuwan juga menyadari bahwa semua kehidupan adalah mujizat. Bagaimana kehidupan dibentuk itu sendiri adalah mujizat. Bagaimana manusia memiliki jiwa yang di dalamnya punya perasaan, moral, etika, itu masih tidak bisa dijelaskan sama manusia, saudara. Kehidupan kita itu mujizat. Apa yang membuat kita nggak menyadari bahwa kita berjalan dalam mujizat sih? Betul nggak sih?
Kadang-kadang kita selalu ya memang betul kita perlu mujizat, tapi kita perlu menyadari juga bahwa hidup kita juga adalah mujizat. Kenapa kita nggak bisa menyadari bahwa hidup kita adalah mujizat? Jawabannya satu, familiarity. Perasaan familiar. Perasaan udah biasa. Perasaan udah sering. Karena udah sering kita nggak bisa mensyukuri. Seringkali kan familiarity itu yang seringkali membuat celah, saudara. Perasaan sudah terbiasa. Sudah terbiasa begini. Sudah terbiasa hidup dengan dosa. Sudah terbiasa hidup dengan kompromi. Hal seperti itu, saudara. Familiarity itu sesuatu yang membunuh iman. Kalau kita nggak berhati-hati, saudara, kita nggak menyadari bahwa setiap langkah yang saya ambil itu pun mujizat. Setiap nafas yang saya ambil itu pun mujizat. Karena kadang-kadang kita too familiar. Buat saya, saudara, iman itu bukan sesuatu yang besar-besar. Tapi iman sebenarnya bisa kita temukan dalam hal-hal kecil yang kita hidupi sehari-hari. Buat saya, iman adalah sebuah kuasa atau kekuatan untuk kita bisa menghargai nilai yang kecil. Karena sesungguhnya hanya iman yang bisa menghargai nilai-nilai kecil. Karena kita bisa menghargai nilai kecil, saudara, makanya iman juga adalah sebuah kuasa yang memberikan kamu kemampuan untuk bersabar. Kemampuan untuk menunggu. Saudara, bersabar itu berbeda dengan menunggu. Sabar itu bukan artinya kemampuan untuk menunggu. Karena saudara mau sabar, mau nggak sabar, Anda tetap harus tunggu. Tunggu itu inevitable. Yang nggak bisa dihindari. Menunggu, menanti, itu sesuatu yang nggak bisa dihindari sama manusia. Nggak ada yang bisa mempercepat waktu. Nggak ada yang bisa mempercepat proses. Menunggu, melewati proses, menanti, itu sesuatu yang kita nggak bisa hindari. Mau Anda ngeluh, mau Anda beriman, Anda tetap harus tunggu. Betul ya, saudara? Tetapi orang yang punya beriman menunggu dengan cara yang berbeda. Orang yang nggak punya iman menunggunya komplain, marah-marah, kesel, kecewa. Tapi orang yang punya iman tetap bisa bersabar menantikan hasil tanpa kehilangan sukacita, tanpa kehilangan pengharapan, tanpa kehilangan iman. Itu orang punya iman, saudara. Iman itu kemampuan untuk kita bisa berjalan dan penuh dengan syukur. The ability to be grateful. Kemampuan untuk kita bisa mensyukuri di mana kita sekarang ada. Itu hanya iman yang bisa mengerjakan, saudara. Ya, makanya iman itu berani berkata dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kenapa orang beriman bisa bersikap begitu berbeda? Karena mereka bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat. Dan hidup dari sebuah kesadaran akan hal itu, saudara. Ya. Jadi iman itu bukan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang diperlukan besar. Saudara, menurut saya yang kita perlu itu bukan besarnya iman, tapi besarnya Tuhan. Kalau kamu menyadari betapa besarnya Tuhan dalam hidupmu, imanmu pasti muncul. Anda nggak perlu memperbesar iman, tapi memperbesar kesadaranmu tentang Tuhan, saudara. Karena yang kita perlukan tuh bukan, sekali lagi, yang menentukan hasil dari yang kita doakan bukan besarnya iman, tapi besarnya Tuhan. Saudara, kalau Anda punya iman yang besar, tapi gambaran tentang Tuhan dalam hidupmu kecil, maka imanmu bergantung pada Tuhan yang kecil. Saudara ngerti ya? Jadi yang menjadi faktor adalah Tuhan yang besar. Dan kalau kita lihat di Alkitab, Tuhan berkali-kali mengajar tentang memiliki iman yang kecil cukup. Iman itu gak perlu besar-besar. Masih ingat, saudara? Iman itu cukup kecil. Iman itu cukup kecil. Satu firman Tuhan yang kita bahas hari ini sama-sama di Markus 4. Markus 4, kita akan buka sama-sama. Kalau saudara baca seluruh Markus 4 ini adalah sebuah perumpamaan demi perumpamaan yang Yesus ajarkan. Dan kalau saya boleh bilang, semua perumpamaan yang Yesus ajarkan di Markus 4 ini sambung menyambung dengan iman, saudara. Kalau kita lihat yang pertama, perumpamaan tentang penabur. Perumpamaan tentang penabur ini kan menceritakan bagaimana itu yang menentukan tuh bukan kualitas dari firman yang ditaburkan, tapi kualitas hati yang menerima firman itu, saudara. Itu kan mengingatkan kita, bukan bicara soal
Bagus apa jeleknya firman, bukan bagus atau jeleknya pesan, tapi bagus atau jeleknya kondisi hati kita yang menentukan. Ya kan saudara? Kalau kita lihat berikutnya perumpamaan yang kedua, Yesus bicara soal pelita, terus bicara soal ukuran. Itu semua juga bicara bagaimana iman itu bertumbuh, iman itu bisa dilihat, saudara. Ya. Terus biji sesawi, ya kan, kalau saudara tahu. Ya, yang terakhir nih, ayat 30 yang kita mau baca, perumpamaan tentang biji sesawi. Perumpamaan yang biji sesawi ini juga mengajarkan bahwa Tuhan sebenarnya nggak pernah menuntut imanmu yang besar-besar. Dia cukup perlu kalau kamu punya iman yang kecil, cukup, kata Tuhan. Jadi apa yang kamu punya kalau kecil, itu lebih dari cukup. Kita buka sama-sama ayat 30, Markus 4 ayat 30 sampai ke ayat yang 32. Sudah dapat? Katakan amin. Amin. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Katanya lagi, Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Saudara, firman Tuhan yang kita baca sini ini menjelaskan bahwa dalam kerajaan Allah, yang diperlukan untuk bisa mengakses kepenuhan kerajaan Allah itu iman. Iman itu fundamental, makanya saya bilang fundamental, sebuah dasar, saudara. Kalau Ibrani 12 atau Ibrani 11 saya lupa, firman Tuhan berkata tanpa iman tidak mustahil untuk manusia bisa menyenangkan Tuhan. Sekali lagi, tanpa iman mustahil manusia bisa menyenangkan Tuhan. Sebaliknya ketika manusia sudah punya iman, mustahil hidup kita nggak akan menyenangkan Tuhan. Iman itu perlu. Ketika kamu punya iman, saudara, ketika iman lahir dari hati kamu, hidupmu berbeda, cara bicaramu berbeda, cara menunggumu berbeda, caramu menghadapi proses berbeda. Kenapa? Karena punya iman. Iman kan didasari sama yang namanya pengharapan akan sesuatu yang gak bisa dilihat. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya iman gak pernah berhenti berharap. Ya kan? Iman itu sesuatu yang membuat kita bisa berjalan kuat dalam kerajaan Allah dan mengakses apa yang surga punya turun ke dalam dunia kita. Iman. Nah, pertanyaannya berarti, seberapa besar iman yang kita perlukan untuk bisa mengakses kerajaan Allah? Nah, ini kan pertanyaan yang kita harus tanya, dan ini pertanyaan yang sering kali ditanya sama orang Kristen. Iman saya perlu seberapa besar? Sampai mana level iman saya? Kita mengkategorikan iman seperti level. Tapi Alkitab nggak pernah jelaskan Alkitab itu, iman itu punya levelnya. Iman itu sebesar biji sesawi cukup, kata Tuhan. Kenapa? Hari ini saya mau coba kita pecahkan, kita berpikir sebentar. Kenapa? Karena saya paling suka menantang cara kita berpikir. Saya paling suka menantang cara kita percaya, cara kita menghidupi iman kita. Saya paling suka. Kenapa? Saudara, kalau Anda baca Alkitab dan semua firman yang kamu baca sesuai dengan apa yang kamu percaya, saudara, itu artinya kamu baca Alkitab dari kacamatamu sendiri. Tapi kalau kamu baca Alkitab dan Tuhan menjadi kacamatamu, maka Anda akan temukan banyak di Alkitab yang sepertinya mengkontradiksi apa yang kamu percaya, yang sepertinya menantang cara kamu percaya. Saudara, Anda gak mau punya Tuhan yang pandangannya sama kayak kamu. Percaya deh. Anda gak mau punya Tuhan yang pengetahuannya sama kayak kamu. Anda harus punya Tuhan yang pandangannya beda dari kamu, yang bisa menantang kamu, yang bisa menyinggung kamu. Saudara, kalau kamu tersinggung, adjust, saudara. Saudara, bukannya gimana ya? Kalau saya bilang, kalau kemarin pernah ada nanya sama saya, kok kayaknya pewahyuan itu konstan dalam hidup pastor? Apa sih kuncinya? Kalau saya jawab satu, menghargai firman, mencintai firman. Saudara, dari sejak saya bertobat, ini sepertinya yang Mama tanamkan di hati saya dari awal. Baca firman. Baca firman. Dulu awal saya gak bisa mencintai firman. Saya baca karena paksaan. Tapi seiring berjalannya waktu, bertumbuhnya kekristenan saya, saudara, sampai hari ini saya paling suka baca firman. Dan bukan cuma baca, saya suka belajar firman. Saya suka selidiki, menelaah, saya suka ambil waktu merenungkan. Firman itu hidup, saudara. Kalau saudara tanya sama saya, bahkan saudara kalau tahu kan firman Allah itu kan pribadi. Yesus itu adalah firman Allah.
Jadi kalau kamu habiskan waktu bergaul dengan firman Allah, kamu tuh sedang bergaul dengan Tuhan. Kenapa Bible bisa membosankan? Karena kamu baca dengan kacamatamu. Kalau kamu mau Bible menjadi hidup, saudara, minta dia yang ngajarin kamu. Setiap ayat bisa kamu ambil pause sebentar, berpikir kejadiannya seperti apa, kenapa dia berpikir seperti itu. Kenapa Yesus ajarkan ini? Latar belakangnya apa? Ketika saya lagi baca Markus 4 ini, saya tergerak untuk bahas soal iman. Saya pengen baca Markus 4 ini. Saudara, saya baca Markus 4 berkali-kali. Dari pasal 3-nya, dari pasal 2-nya. Saya mau tahu ini bahas tentang apa. Kenapa dia bicara begini? Dan sembari saya merenungkan, saya seperti dibimbing Tuhan untuk dia ngajar saya, saudara. Itu membukakan paradigma kita. Semakin kita bergaul dengan firman, saudara, Anda sedang bergaul dengan pribadi Allah. Saudara, ada juga nanya balik lagi tentang pewahyuan. Kenapa rasanya pewahyuan itu konstan? Karena Tuhan itu, saudara, nggak mungkin beri pewahyuan kalau kamu nggak siap untuk taat. Saudara, resikonya kalau kamu mau pewahyuan, kamu mesti mau taat. Karena kalau kamu nggak mau taat, saudara, ketika pewahyuan dibukakan dan kamu nggak mau taat, kamu kena penghakiman Tuhan. Sebab sekarang kamu dituntut dengan apa yang kamu tahu, saudara. Makanya Tuhan karena kasihnya seringkali menutupi beberapa yang kamu gak perlu tahu. Karena dia lihat kamu belum siap untuk taat. Tapi kalau kamu siap untuk taat, saudara, firman itu akan dibukakan dalam hidupmu sendiri. Jadi ketika kita datang mendengar firman Tuhan oleh siapapun, saudara, ketika hatimu siap untuk taat, saudara, siap untuk mau menantang cara kita berpikir, menantang cara kita percaya, paradigma kita, teologi kita, doktrin kita, saudara. Ketika kita berkata, Tuhan, aku siap terbuka, aku siap dikritik sama firman Allah. Saudara, seringkali di situ banyak pewahyuan yang menantang caramu berpikir bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun saya berpikir, contohnya tentang iman. Selama ini saya selalu berpikir, ketika menghadapi masalah saya selalu berpikir, saya kurang iman nih rasanya. Saya kurang iman. Sedikit susah untuk tidak, kalau mau jujur, saudara, susah untuk tidak bisa susah untuk nggak bisa, gimana ya? Rasanya selalu ketika menghadapi sebuah pergumulan, ada sebuah suara kecil dari kepercayaan saya sendiri yang berkata, saya kurang iman. Saya kurang iman nih. Saya kurang iman. Makanya saya tertantang untuk belajar tentang firman. Dan saudara, ketika saya baca, Tuhan seperti kasih tahu gini, iman itu bukan sebuah objek akhir. Iman itu sebuah pegangan. Saudara, kalau Anda bilang, kita ini manusia sebenarnya punya iman. Kita ini manusia itu makhluk yang punya iman. Mau orang percaya nggak percaya, semua orang tuh punya iman kalau kita berpikir. Betul nggak? Iman itu bukan bahasa Kristen. Iman itu bahasa dunia juga. Iman itu bicara soal kepercayaan kita akan sesuatu, kan. Jadi iman itu bukan objek akhir, tapi objek penengah, objek penyambung. Saudara, makanya saya bilang begini, ketika Anda duduk di kursi, Anda kan beriman bahwa kursi itu gak akan jatuh. Itu berarti ketika Anda mau duduk, Anda beriman pada kursi. Betul gak, saudara? Betul ya? Ketika makanya Anda duduk kan gak ada yang doa dulu tuh, kursi jangan jatuh ya, Tuhan jangan jatuh. Nggak gitu kan? Kamu duduk aja, kenapa? Kamu punya iman pada kursi. Kalau kamu mau berenang, kalau kamu nggak bisa berenang, kamu pakai ban pelampung kan? Ketika kamu menyembur, kamu nggak doa kan supaya bannya jangan sampai rusak ya Tuhan, jangan sampai rusak. Kamu nyemplung aja, kenapa? Karena kamu punya iman pada bannya. Kamu naik mobil, kamu nggak pernah berpikir kan bahwa sebenarnya ban mobil yang kamu ini bisa aja meledak, bisa aja bocor, kamu nggak tahu. Tapi kamu punya iman aja jalan. Iman pada mobil, iman pada ban. Jadi iman itu bukan objek akhir, tapi penengah. Nah, ketika saya baca, saya sadar ketika saya lagi berdoa, saudara. Saya sadar, kadang-kadang tiba-tiba Tuhan mengkonfrontasi. Kamu punya iman pada iman. Kadang-kadang kita ini punya iman pada iman. Yang penting gue punya iman. Iya betul, iman. Betul, kita pasti punya iman. Gak ada manusia yang gak punya iman. Pertanyaannya, iman lu pada siapa? Atau pada apa? Ketika kita menghadapi sebuah situasi, problem, permasalahan, kita seringkali berpikir, gua punya iman pada iman. Itu salah, saudara. Aku punya iman pada iman. Jadi kita berpikir, dengan saya punya iman cukup. Oh, saudara, saya mau bilang, punya iman aja gak cukup. Karena imanmu adalah penengah, bukan akhir.
Pertanyaannya nggak mau tanya, imanmu pada siapa? Banyak dari kita nggak sadar punya iman pada iman. Saudara ngerti sampai hari ini, sampai detik ini? Iman pada iman. Jadi yang kita harapkan adalah iman kita. Nah, kalau kamu punya iman pada iman, artinya kamu berharap pada imanmu. Ngerti gak sih? Agak tricky sih saudara. Tapi coba kita berpikir. Kalau saya kasih analogi yang paling mudah dimengerti, ketika saya coba berpikir saudara, saya dikasih analogi sama Tuhan seperti begini saudara. Saudara tahu kalau di rumah saya punya TV di rumah saya tuh tertanamnya ke tembok. Saudara tahu nggak itu TV ditanam pakai tembok? Pakai apa saudara? Salah, bracket. Saudara tahu bracket ya? Bracket TV ya. Nah, saudara, kalau saya berpikir iman itu seperti bracket TV. Suatu hari ada orang beli TV, terus dia nggak bisa pasangnya. Saya juga waktu itu nggak bisa pasangnya. Jadi saya minta teknisinya yang datang pasangin. Terus ketika teknisinya datang, ini ceritanya contoh. Ketika orang ini beli TV, dia beli bracketnya, TV yang kayak kurva dikit gitu kan, enak nontonnya gitu kan. Terus dia udah pasang, teknisinya datang, mau pasang di mana pak? Di sini, oke. Dipasangin bracketnya. Setelah 1 jam pengerjaan, nggak nyampe 1 jam, selesai, udah ditinggal. Wah, senang banget orang itu. Wah, ini enak banget nontonnya gitu. Terus dia bilang, pak ini kayaknya kurang lurus sedikitnya. Dia goyangin dikit. Ah, pas. Begitu dia mulai nonton, duduk, TV-nya ambruk saudara. Terus dia telepon, pak ini gimana TV saya ambruk? Bapaknya nanya, lu apain? Gua gak ngapa-ngapain. Dia bilang, gua cuma belokin dikit, terus jatuh. Teknisinya datang, dia lihat, ya bapak, ini masalahnya pak, temboknya bukan beton, triplek. Ya jelas TV-nya jatuh. Tapi kan untuk berapa jam sempat berdiri tegak sebelum saya sentuh. Betul. Selama gak disentuh aman pak. Tapi kalau bapak sentuh, karena dia ditancapkan pada dasar yang tidak kuat. Saudara ngerti gak sampai di sini? Analoginya paham ya saudara? Iman seperti bracket. Makanya Tuhan bilang iman kecil cukup untuk menahan TV yang besar. TV-nya berat saudara, bracketnya anak saya juga bisa angkat. Bracket tuh ringan, bisa menahan bobot TV yang begitu besar dan berat. Bracket tuh gak kelihatan kan di belakang, seperti tertanam tanpa kelihatan saudara. Tapi pertanyaannya, imanmu digantungkan pada apa? Imanmu digantungkan pada siapa? Kepada siapa kamu berharap? Kepada siapa kamu andalkan kebenaran dirimu? Kepada siapa kamu andalkan penguduskan dirimu? Kepada apa? Bahkan kadang-kadang kalau saya perlu tanya, kita harus tanya. Sebab saudara, sama seperti hal tadi TV yang besar, bracket yang kecil, ditancapkan pada triplek yang tipis. Untuk beberapa waktu lamanya tetap bisa berdiri. Untuk beberapa waktu lamanya kelihatannya kuat, kelihatannya kokoh, kelihatannya hebat. Tapi tunggu digeser sedikit, roboh semua. Bukan salah imannya, tapi salah taruh iman. Saudara ngerti gak? Makanya tuh saudara kalau lihat, Yesus pernah tertidur di badai. Masih ingat ceritanya? Murid-muridnya panik. Wah. Terus murid-muridnya panik, dia bangunin Yesus. Yesus tenangin badainya, terus dia ngomong begini, kenapa kamu gak punya iman? Bukannya kenapa iman kamu kecil. Anda baca, Yesus gak bilang, Yesus gak pernah tegur imannya yang kecil dari seseorang. Yesus tidak pernah tegur, sekali lagi, Yesus gak pernah menegur kecilnya iman seseorang. Yesus hanya menegur ketika orang itu tidak punya iman. Karena iman yang kecil cukup, kata Tuhan. Makanya ketika dia gak punya iman, respon murid-muridnya ketika datang, dia gak minta Tuhan tolongin gue dong. Kalau kamu percaya sama Tuhan, kamu bangunin Tuhan, kamu gak ngomong gini, Tuhan tolong. Tapi karena mereka gak punya iman, respon mereka, Tuhan lu gak peduli. Lu gak peduli. Saudara, itu loh, iman itu sebuah perantara. Iman kamu gak perlu besar, tapi iman kamu harus ditaruh pada tempat yang benar. Iman kita saudara tidak bisa dilekatkan pada perbuatan kita. Banyak dari kita saudara gak sadar
menggantungkan iman kita pada perbuatan kita. Kalau kita menggantungkan iman kita pada perbuatan kita, maka ketika kamu sedang melakukan, ketika hari lagi baik, di mana perbuatanmu baik semuanya, kamu merasa beriman. Betul nggak? Tapi ketika kamu lagi bad day, bangun udah semuanya kacau balau, kamu mulai meragukan apakah Tuhan menyertai saya apa tidak. Betul nggak? Kenapa? Karena kamu menggantungkan imanmu bukan pada Tuhan, tapi pada perbuatanmu. Saudara, ini yang kembali berkali-kali Tuhan tantang. Imanmu pada siapa? Imanmu pada apa? Ya. Kalau kamu mengharapkan kesembuhan, boleh. Iman kepada Tuhan. Dan Tuhan memang bisa pakai dokter, tapi jangan berharap sama dokter. Walaupun Tuhan bisa pakai dokter. Saudara, iman kita terutama harus kepada Tuhan dan bukan yang lain. Karena Dia satu-satunya jangkar hidup kita yang kokoh. Semua bisa ganti, saudara. Semua bisa ganti. Semua bicara, kalau saya bicara soal dari ritual keagamaan, semua bisa berubah. Pola ibadah, tata ibadah, liturgi ibadah, semua bisa berubah. Tapi kalau iman kita pada hal-hal yang seperti itu, saudara, iman kita kelihatannya kokoh sebentar. Tapi goyang sedikit kita akan bertanya. Kita akan mulai goncang semuanya. Tapi kalau imanmu kepada Tuhan, Anda tenang. Saudara, ya. Sekali lagi, Bracket TV, ya. Kalau contoh Anda punya iman ke kursi, dan kalau kursinya sudah patah, mau Anda imannya sebesar apa, Anda duduk di atas kursi yang patah, Anda pasti jatuh. Mau Anda beriman pada jaket pelampung mau berenang, kalau jaket pelampungnya sudah bocor, mau Anda imannya besar, deklarasinya sebesar apapun, saudara, kalau pelampungnya bocor, sama aja kamu tenggelam. Balik lagi pertanyaan kita, iman kita nih kemana? Kalau iman pada Tuhan, dia gak akan pernah berubah, saudara. Sepanjang musim berganti, semua pasti berubah, semua pasti berganti. Pewahyuan bergilir. Kadang kita harus kerjain ini, berikut kita harus kerjain ini. Semua harus ngikutin pergerakan, saudara. Tapi kalau iman kepada Tuhan, Anda tetap tenang. Ya, saya berdoa hari ini paham sedikit ya, saudara, ya. Jadi bukan kualitas iman, tapi objek dari iman kita tuh apa? Itu yang penting. Ya. Pertanyaan berikutnya, apa yang iman kerjakan? Kalau kita baca, saudara, ada 3 prinsip iman yang kita baca barusan di Markus 4 ayat 31, 32, 30, 31, 32, saudara. Yang pertama, prinsip pertama, kalau kita lihat, seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Kecil. Tapi ketika tumbuh, dia menjadi sesuatu yang besar. Artinya apa, saudara? Prinsip pertama, iman itu melihat potensi sebuah benih. Kemarin saya habis ngajar pemuritan sama pastoral gereja. Salah satu yang selalu saya bicara, karunia itu selalu harus dipakai untuk membangkitkan mutiara dalam diri seseorang. Mudah untuk kita melihat apa yang jelek dalam diri seseorang. Dan saudara gak perlu kasih tahu jeleknya dia kayak apa, dia udah tahu dia jeleknya kayak apa. Manusia tuh tahu kok jeleknya kita seperti apa, tahu. Walaupun pura-pura gak tahu kadang-kadang, tapi dasar kecil hati kecil kita tahu jeleknya kita seperti apa. Yang kita gak pernah bisa lihat adalah mutiara yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Itu yang susah dilihat. Panggilan yang Tuhan sudah tanamkan dari hidup kita, di dalam hidup kita, itu yang susah dilihat. Karena itu panggilan kita sebagai orang percaya adalah bagaimana kita bisa melokasikan mutiara dalam hidup seseorang dan memunculkannya. Karena iman melihat ke dalam benih. Firman Tuhan berkata benih itu kecil. Biji itu, kalau Anda lihat pohon apel, itu lahir dari biji yang sangat kecil. Ditiup hilang. Tapi begitu sudah jadi pohon, ditiup gak bisa hilang. Saudara, kecil. Tapi iman bisa melihat dari sesuatu yang kecil. Iman, balik lagi tadi saya bilang, bisa menghargai hal yang kecil. Saudara, kalau saya bilang iman itu seperti wifi, harus seperti wifi. Maksudnya begini, saudara, kita gak bisa menggantungkan iman kita pada perasaan.
Kalau gue berasa ini hadirat Tuhan. Memang manifested presence itu bisa dirasakan betul. Saya tahu ada perbedaan antara omnipresence sama manifested presence, betul. Tapi saudara, kalau Anda mengandalkan merinding-merindingmu, Anda bisa terkecoh dengan mudah. Karena untuk merinding gak perlu hadirat Tuhan doang. Chemistry tertentu kamu bisa Kalau kita menyamakan merinding sama dengan hadirat Tuhan, kamu menyepelekan hadirat Tuhan seturun itu. Iman itu, saudara, membuat Anda bisa melihat jauh dari dalam, lebih dalam dari perasaan. Makanya tadi saya bilang kayak wifi. Kenapa wifi? Saudara, misalnya Anda datang ke rumah saya nih. Kalau Anda orang yang suka pakai wifi, pakai internet, pasti Anda nanya pertama-tama, wifi-nya apa? Iya dong, apalagi zaman now. Pasti nanyanya wifi dulu. Nggak nanya yang lain, nanyanya wifi lu apa, passwordnya. Terus saya bilang, gitu kan. Ketika nggak bisa connect, kamu bagaimana responnya? Ayo coba, kalau Anda mau connect wifi nih, karena kan Anda tahu ketika saya connect, saya bisa dapatkan apa yang saya mau kan? Ya kan? Kalau nggak bisa connect, gara-gara passwordnya salah, incorrect, misalnya incorrect password atau unable, apa responmu berikutnya? Nanya lagi kan? Ada nggak di sini yang ketika coba masuk nggak bisa? Memang nggak bisa, saya tidak percaya sama wifi. Wifi memang tidak ada, bohong ini semua. Saya sudah menyerah, saya tidak mau lagi. Nggak ada gitu. Makanya kadang-kadang Anda bisa lebih beriman sama wifi daripada sama Tuhan. Giliran sama Tuhan, doa sebentar nggak dijawab. Iya dah, nggak ada, memang nggak percaya, memang karena gue ini, karena ini. Langsung karena ada celah kali, ada ini, ada itu. Tapi kadang-kadang saudara, yang kita perlu bukan nyalain keadaan, bukan cari salah saya di mana. Kamu cukup perlu datang lagi nanya, bener nggak sih passwordnya? Kayaknya salah. Coba ulang lagi, mungkin gua salah nangkep. Apa sih tadi yang lu ngomong? Anda nggak akan nyerah sebelum wifi bisa ke-connect. Mau Anda ada di Starbucks, mau Anda di tempat manapun, mau serame-ramenya restoran, kekeh kan, sampai nyambung baru puas. Harusnya doa juga gitu. Doa aja sampai kamu dapat ketenangan di hati, puas gitu kan. Jangan kayak doa, iya baru sebentar. Udah Tuhan, memang ini bukan bagian saya, bukan jatah saya. Makanya kadang-kadang kan Tuhan bilang kalau kamu gedor terus, masa gak dibukain gitu kan. Ya. Balik lagi saudara, kita harus tahu iman itu bisa melihat ke dalam potensi. Iman itu bisa melihat ketika sebuah badai datang, permasalahan datang, pergumulan datang. Iman bisa melihat apa yang bisa keluar dari hal ini. Orang yang dengan iman, saudara, punya kacamata yang berbeda dengan mereka yang tidak hidup dengan iman. Jadi yang kita harus tanya, bisa nggak saya ngelihat benih potensi di anak saya, potensi di suami saya, potensi di ini, di itu, saudara. Makanya kan sekali lagi, Tuhan tuh bukan masalah kenapa iman lu terhadap dia berubah kecil. Nah, bukan masalah itu. Masalahnya gak ada iman lagi. Ketika kita sudah gak ada iman, kita menyerah. Kita udah gak berharap dia bisa berubah. Kita udah gak berharap akan ada perubahan. Kita sudah mulai adjust. Sudah mulai adjust di posisi dimana ini new normal saya. Ya kan? Kita sudah mulai justify posisi kita. Ini new normal saya harus beradaptasi. Tapi saudara, saya berdoa supaya sekalipun imanmu kecil, Tuhan bisa pakai. Karena Tuhan bisa pakai iman yang kecil menjadi sesuatu yang besar. Jangan berhenti beriman. Jangan berhenti beriman. Miliki iman walaupun kecil. Karena Tuhan gak perlu gede-gede. Asal imanmu itu kepada orang yang tepat. Bukan kepada buahnya Anda salah, tapi kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Itu yang kita gantungkan. Yang kedua, iman itu bekerja di dalam kotoran. Kenapa? Kalau Anda baca 31 dikatakan begini. Memang iman biji sesawi itu kecil.
Tetapi saudara, ayat 32, tetapi apabila ia ditaburkan. Ini yang saya suka. Tetapi ketika yang kecil itu, yang gak kelihatan itu ditanam. Bahasa Inggrisnya planted. Ditanam di mana? Dirt. Bahasa Inggrisnya kotoran tuh dirt, saudara. Tanah itu dirt. Tanah. Biji memang gak kelihatan kecil. Apa yang sepertinya gak ada signifikansinya, apa yang sepertinya gak ada nilainya, tapi kalau ditanam, dia pasti menghasilkan. Saudara, kenapa? Karena iman itu bekerja dengan sangat baik di tengah kotoran. Saudara, kalau Anda tanya sama biji, kayak apa sih rasanya ditanam? Coba Anda tanya. Coba bayangkan kalau Anda jadi biji sesawi, rasanya ditanam tuh kayak gimana sih? Nggak enak. Kalau Anda tanya, tertanam tuh rasanya kayak gimana, Kak? Nggak enak, gelap, sepertinya sendiri, nggak ada yang ngerti. Betul nggak, saudara? Kalau Anda jadi biji, gue juga nggak paham nih, kenapa gue dibuka, ditanam, dipencet-pencet, terus ditutup lagi. Gue dikubur, gue sendirian. Sepertinya gak ada yang ngerti posisi gue. Sepertinya gak ada yang ngerti apa yang gue alami. Dan sepertinya gak ada yang bisa gue andalkan. Gak ada yang bisa gue harapkan. Dan sepertinya hidup gue selesai di sini. Justru di posisi itu, saudara, imanmu sedang bekerja dengan baik. Iman itu hanya bisa bekerja ketika ada dalam kotoran. Jadi kalau Anda ada dalam sebuah posisi di mana rasanya Anda terjepit, di mana Anda rasanya sudah gak punya pengharapan, di mana rasanya sepertinya Anda sendirian ngelewatin ini, dan Tuhan akan izinkan Anda melewati momen-momen di mana Anda sendiri, saudara, sekalipun Anda punya banyak sahabat. Tetapi ada banyak hal yang hanya bisa ditumbuhkan sendirian. Ada banyak hal yang Tuhan hanya bisa ajar in secret places kamu dan dia. Jadi ketika kamu sedang melewati itu, saudara, bersyukur karena kamu nih lagi di stretch. Imanmu itu lagi berubah bentuk, pecah benihnya, berakar kuat, saudara. Ya. Jadi daripada kita mulai berdoa, Tuhan selamatkan saya dari kotoran ini, kita harusnya mulai berdoa, Tuhan biarkan kotoran ini mengerjakan pekerjaannya di hidup saya. Karena ketika bekerja, saudara, iman itu baru keluar. Saudara, kemarin makanya beberapa momen yang lalu ada kejadian, mama cerita ada satu anak yang, ini cerita, saudara, nggak sebut merek, cerita ya, bukan orang sini lah, pokoknya adalah orang sana. Mama cerita, ini anak suatu hari, anak kecil nih, anak masih anak kecil lah, didatengin sama malaikat kecil. Malaikat kecil ini bisa bicara, ajak dia ngobrol. Nah, ini anak karena punya karunia melihat, lihat nih malaikat kecil bisa ngobrol sama dia. Dan mamanya bersaksi, semenjak malaikat kecil ini ada dalam hidup ini gadis ini jadi baik. Jadi anak yang baik, terus kalau nyembah hadirat Tuhannya kuat. Begitu dia pegang gitar, merinding, merasa banget hadirat Tuhannya beda. Sejak adanya malaikat kecil itu. Tapi dia gak sejahtera. Kenapa malaikat kecil begini? Ditanya sama mama. Terus mama bilang, kenapa gak ngomong sama Roh Kudus sih? Kenapa mesti malaikat kecil gitu kan? Terus mama bilang, saya juga gak tahu. Mama tanya saya. Saya bilang, itu juga bukan bidang saya. Saya gak merasa damai sih. Tapi yang saya tahu satu hal. Kalau anak itu dari nakal jadi baik, dari gak ada urapan jadi ada urapan, instan, itu bukan pekerjaan Tuhan. Karena setahu saya, Tuhan itu selalu pakai proses. Saya untuk bisa jadi anak yang baik itu bukan hasil dari satu hari. Saya untuk jadi orang yang lebih sabar itu bukan hasil ditumpang tanganin. Saya jadi orang yang lebih sabar itu hasil proses bertahun-tahun. Saya untuk bisa mengeluarkan urapan dalam bermain musik itu hasil bertahun-tahun berjalan dengan Tuhan. Karena Tuhan gak menghasilkan yang instan. Itu yang saya tahu, saya bilang. Tapi belakangan ternyata ketahuan itu Lucifer gitu kan. Konon katanya begitu. Tapi balik lagi ceritanya, bukan itu yang saya mau ceritain. Tapi intinya kan, yang Tuhan kerjakan tuh gak ada yang instan. Tapi kita semua kan sukanya yang instan.
Wih, begitu main merinding. Saudara, dulu pertama kali saya bermain gitar jeleknya minta ampun, sampai harus dibayar sama mama baru main dulu. Tapi pengurapan itu gak hasil dari 1 hari, 2 tahun, 3 tahun, enggak saudara. Bertahun-tahun. Yang saya tahu dari dulu, Tuhan selalu pakai waktu. Tuhan gak pernah terburu-buru. Tuhan tuh nyantai dengan prosesnya. Cepat tapi lambat, bingung. Kalau Pak Yusuf bilang, apa? Ngeri-ngeri sedap. Itu selalu saudara saya lihat, Tuhan selalu pakai proses. Ngelewatin yang gak enak, ngelewatin yang rasanya kita gak suka, gak nyaman. Oh saudara, Tuhan tuh paling suka menjerumuskan kita ke tempat yang kita gak nyaman. Karena di tempat kita gak nyaman itu kotoran kita. Itu kotoran kita. Dan biarkan kotoran bekerja, mengerjakan sesuatu yang baik dari imanmu. Maka imanmu, saudara, sedang dikerjakan sama kotoran itu. Yang terakhir, kalau Anda baca, firman Tuhan berkata ketika dia ditanam, ia tumbuh menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Kalau saya boleh bilang, iman itu bersukacita pada musim tuaian. Kenapa saudara? Saudara sadar tuaian itu bukan sebuah gaya hidup. Tuaian itu sebuah musim. Musim tuaian. Artinya apa? Anda gak bisa berharap untuk hidup senantiasa dengan tuaian. Karena ada saatnya Anda menuai, ada saatnya Anda menabur. Hidup itu gak selalu Anda harus bisa dapat A. Kadang-kadang Anda harus belajar mengalah untuk dapat C. Seorang perfeksionis akan selalu maunya A. Tapi Tuhan kadang-kadang bisa bekerja dengan C yang kamu dapat. Memang Tuhan bisa kerja dengan A, jelas. Tapi jangan salah, dengan D pun Tuhan bisa bekerja. Dan kadang-kadang, saudara, ya kalau Anda pikir baik saudara, semua dalam hidup aja kita sadar, nggak sehat kalau kamu menang terus. Gede kepala, kamu berasa invincible, berasa paling jago, berasa paling hebat, dan kamu akan menuntut semua orang sama kayak kamu, karena menang terus. Dalam hidup Tuhan akan izinkan sekali-kali kamu kalah. Daud punya kekalahan. Semua ada kekalahan. Karena kekalahan kadang-kadang bisa mengajar lebih baik. Kenapa kok orang ada kok, karena orang gak pernah kalah, karena dia tutupi kekalahannya. Dia tutupi. Karena Tuhan gak akan izinkan kamu A semua. Kadang-kadang dengan C sehat. Sekali-kali dibiarkan berantakan dikit. Oke, saudara, makanya kadang-kadang saudara, kalau kita hidup dengan pemikiran perfeksionis, semuanya mau yang perfect. Saudara bisa bayangin gak kalau Tuhan kamu, menurut saya yang berhak memegang gelar perfeksionis itu cuma satu, Tuhan. Manusia bukan perfeksionis, cuma control freak. Suka ngontrol semuanya. Yang perfeksionis itu sebenarnya cuma Tuhan. Saudara bisa bayangin kalau Tuhan kayak kita, ciptakan dunia dalam 7 hari, gak mungkin. Kalau Tuhan kayak kita, ciptain daun hijau, hijaunya kurang muda nih kayaknya ya, hijaunya kurang tua kayaknya. Apa kurang ini ya? Kurang ini ya? Terus tanah, coklatnya kurang tua nih kayaknya ya. Apa begini? Nggak ya, 7 hari nggak kelar-kelar saudara. 7 hari akhirnya cuma bisa ngebentuk satu anjing. Kurang begini, kurang begitu. Kurang lurus, bengkok. Tuhan itu saudara, dan Tuhan itu makanya ajaib. Ketika dia berfirman, jadi pohon gak ada yang nanya, Tuhan pohon, lu mau goyang kayak gimana? Lu mau kayak gimana? Pohonnya kayak gimana Tuhan? Ini bener bagaimana ya? Ini begini ya? Itu nggak, pohon langsung tahu mesti ngeluarin apa. Karena miliknya Tuhan. Dia langsung tahu mesti ngapain. Kita manusia juga sama saudara. Kalau gitu, nggak usah kebanyakan nanya. Taatnya sampai kayak bagaimana ya Tuhan ya? Kalau pacaran boleh pegangan tangan atau enggak Tuhan? Kalau ini boleh, udah taat berjalan gitu. Gak usah banyak nanya. Jalan, saudara. Ya, balik lagi. A season, not a place. Tuaian itu sebuah musim. Nggak mungkin Anda hidup dengan tuaian terus-menerus. Ada waktunya di mana Anda harus nabur. Ada waktunya Anda gagal panen juga. Tapi dari gagal panen itu kamu belajar sesuatu. Ya. Yang saya mau bilang saudara, Tuhan bukan cuma Allah dari kemenangan, tapi Dia juga adalah Allah dari kegagalan. Dan justru Anda akan temukan
bahwa Dia Allah yang bisa mengerjakan lebih baik dari kegagalanmu, daripada kemenanganmu. Itu Tuhan kita, ya. Dan yang saya suka, saudara, saya tutup ayat ini berkata, Tuhan mau kita menjadi besar, lebih besar daripada semua yang ada, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Saudara, ini bicara apa? Kalau saya bilang, saudara, Tuhan mau kita menjadi begitu besar bukan untuk kamu sendiri. Saudara, jarang Tuhan mengerjakan sesuatu di dalam kamu untuk kamu doang. Apapun yang Dia kerjakan dalam diri kamu, itu juga untuk orang lain. Jangan berpikir hidup kita hanya untuk kita dan Tuhan kerjakan semua untuk kita doang. Makanya kenapa saya selalu dorong anak-anak youth, ayo mulai pecah hidup, bagi hidup, pimpin komsel. Kalau nggak mungkin nggak harus mimpin, tapi minimal pimpin diskusi, pimpin pembicaraan bagi hidup. Ambil nomor handphone, tanyain, pecah hidup. Kenapa? Karena Tuhan mengerjakan dalam dirimu, bukan untuk kamu doang, tapi buat orang lain. Menjadi begitu besar, supaya burung yang tidak menabur pun bisa bersarang di bawah naungan kamu. Orang-orang yang tidak memiliki iman yang kayak kamu juga, saudara, bisa mengalami naungan. Itu loh, saudara, Tuhan mau kita memperbesar kapasitas kita, memperbesar, stretch, saudara. Karena Tuhan gak cuma mengerjakan itu untuk kita sendiri. Saudara, percayalah. Dan untuk menjadi berkat, gak perlu tunggu sehebat saya, sehebat Tante Tri, sehebat Ibu Rati. Gak perlu tunggu sehebat mereka. Kamu punya roti yang kalau dipecah juga bisa banyak. Kamu punya roti, hidupmu punya roti. Orang yang paling tidak signifikan pun di tangan Tuhan, saudara, bisa memecahkan sesuatu buat orang lain. Ya, karena itu saya berdoa, detik kita mulai hidup, bagi hidup. Ada orang yang kamu muridkan, ada orang yang kamu mulai pedulikan, stretch, tanya apa kabarnya, tanya pergumulan apa, dampingi, saudara. Itu hal sepele, tapi dengan demikian kamu mulai jadi sebuah pohon yang bisa dinaungi sama burung-burung lain yang kecil-kecil, saudara. Itu yang saya belajar latih, saudara. Latih, ayo ambil 1 anak minimal, 2 anak, 3 anak, pegang gitu kan, tanyain kabarnya, stretch, bagi hidup, dampingi. Mau dengerin permasalahan mereka, mau dengerin pergumulan mereka. Dengan begitu mereka bertumbuh, kamu juga bertumbuh. Itu, saudara, pelayanan memuridkan. Karena Tuhan kan perintahkan kita untuk pergi jadikanlah semua bangsa murid. Bukan jadikanlah mereka believer, percaya, orang percaya, bukan. Jadikanlah murid, ya. Saudara, saya tutup dengan sebuah pengertian. Waktu itu pernah dibuat data. Setiap orang yang setiap hari menginjil 1 orang, mempertobatkan 1 orang dalam hidupnya, kan keren ya. Berarti dalam 365 hari orang itu menginjil, mendapatkan 365 jiwa dalam 1 tahun. Kelihatannya besar. Dalam waktu 2 tahun masih besar, dalam 3 tahun. Dibandingkan dengan orang yang cuma memuridkan 3 orang dalam hidupnya. Kelihatannya dalam 1 tahun yang satu cuma menghasilkan 3 jiwa, yang satu menghasilkan 365 jiwa. Tapi kalau diteruskan ke bawah, saudara, ketika 3 orang ini dididik untuk menjadi bapak buat generasi berikutnya, 3 orang ini menghasilkan 3 orang lagi, 3 orang lagi. Dalam waktu 5 tahun aja, gak usah panjang-panjang, saudara. Jumlah dari yang dimuridkan melebihi yang diinjilin setiap hari 1. Dan kalau kamu nginjilin semua orang 365 hari, 1 orang. Pertanyaan saya, orang-orang itu kan dimuridkan kemana? Tapi kalau kamu dampingi 3 orang dalam kehidupan kamu, didik mereka untuk jadi bapak buat generasi berikutnya, didik mereka untuk jadi pemimpin yang berdampak buat generasi berikutnya. Saudara, kita main jangka panjang. Pada dasarnya itu yang namanya membangun kerajaan Allah. Makanya Tuhan bilang memuridkan, itu prinsip pemuridan. Bukan menginjilah, tapi memuridkan, saudara. Dan memuridkan itu mudah, bagi hidup. Melibatkan dia masuk dalam kehidupan kamu, itu memuridkan. Amin, saudara ya. Jadi saya berdoa apa yang saya sharing hari ini, balik lagi, Tuhan gak butuh iman yang besar, yang kecil aja. Karena bukan kualitas iman kita, tapi